Nah, itu tuh mobil tuh. Ah, garap deh. rezeki gue nih. Lihat, ngapain kamu di sini? Oh, kamu merangkap jadi tukang parkir di sini. Wah, gawat nih. Kalau sampai permaisuri lihat gue jadi tukang parkir di sini, dia bisa ngejauhin gue. Dengan gue kabur deh ah. Sebentar, Pak. Lihat, lihat. Kenapa lo? Permaisuri gue. Selamat sore kakak ipar. Rokok, sebentar, cepat. Lu kan gak pernah ngerokok. Sekarang masalah utang ya. Bro. Lihat. Kenapa kamu lari saya panggil-panggil tadi? Sorry, Pak. Saya kesana cuma ambil rokok. Sorry, Pak. Rokok itu merusak kesehatan, tahu kamu? Terima kasih atas nasihatnya, Pak ya. Ngapain kamu jongkok-jongkok di situ tadi? Siapa saya? Saya kesana lagi nyari uang yang jatuh. Maklum, buat ngisi perut yang kelaparan. Saya jadi heran kenapa saya tiba-tiba bisa menemukan kamu di sini. Waktu lagi Bapak pergi, saya berusaha untuk ke sini. Saya takut jatah saya di sini hilang. Oh, jadi kamu jadi tukang parkir di sini? Sebenarnya sih sambilan doang. Ya kalau memang ceban-ceban harus hilang sih ya saya relain aja deh. Apalagi ya sekarang ibu saya lagi sakit. Mau nggak mau ya saya sambilan lah untuk beli obatnya. Bagus. Walaupun ugal-ugalan kamu masih bisa teringat sama ibu kamu. Itu bagus. Dan Diana sangat suka dengan cara kamu mengajar. Jadi dia meminta saya supaya kamu tetap melatih dia di rumah. Pak, jangan lupa Pak. Saya nggak bisa ninggalin bekerja seperti ini Pak. Tolong ya Pak ya. Saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa. Masa nggak bisa? Cuma beberapa hari dalam 1 minggu masa nggak bisa? Ya udah deh, saya usahain. Bagus. Tinggal saya bilang sama Ray, kapan hari latihan Diana, nanti dia yang akan sampaikan kepada kamu, ya? Udah gerimis, saya pulang dulu ya. Oke coy, cabut dah. Silakan. Hei, Japra. Lu manggil jadi kas-kas itu bos gue tuh. oh itu bos lu yang lu bilang mirip Hitler, tapi lebih mirip Maturi Abdul Jalil, men. Ada aja lo. Lo tau gak? Dia sangka gue ini kembaran gue, si Rian. Dan dia lihat gue makin mantep, gue disuruh ngajar anaknya dia lagi. Dijalanin aja, hitung-hitung buat nambah penghasilan, men. Lo kalau ngomong enteng ya. Kalau gue ngelatih anaknya dia, kapan gue ketemu permaisuri gue, men? Ya ampun, urusan cewek belakangan dulu deh. Yang penting, udah lu ambil aja tuh, ngelatih anaknya. Lumayan, men, buat nambahin utang lu sama Projo. Ini anak gak ngerti ya. Kalau gue gak ketemu permaisuri gue makin manyun. Emang mesti gue akuin sih, semakin gue pengen ketemu permaisuri gue semakin kerja keras. Bagus. Emang nasib gue bawa apa kali ya? Ya udahlah, kerja lagi, men. Ya udah. Lu kesana, gua kesini ya. Ya udah, oke. Ngaco, Ngaco, lo kemana sih? gua kesini. Oh ya udah, sono.
Masuk. Duduk. Terima kasih, Pak. Saya mau bicara dengan kamu tentang adik kamu Riantono itu. Ada apa dengan saudara kembar saya, Pak? Dia kerjanya tukang parkir ya? Dia kerja apa aja, Pak? Kadang-kadang tukang parkir, kadang-kadang jadi preman, kadang-kadang jadi calo. Tergantung moodnya, Pak. Aneh juga adik kamu itu. Tapi saya satu yang tidak suka sama dia. Dia itu tidak sopan. Dia tidak bisa membedakan berbicara dengan orang tua atau berbicara dengan sesama dia. Itu betul sekali, Pak. Dia anak yang sangat kurang ajar, Pak. Kalau Bapak kasih hati, dia malah mau jantung, Pak. Apa maksud kamu? Maksud saya begini, Pak. Misalkan saja Bapak memberikan sesuatu dengan tangan kanannya, dia pasti akan mengambilnya langsung dari mulut Bapak. Jadi saya rasa sebaiknya Bapak pecat saja dia, Pak. Iya. Pecat. Tapi nanti saya yang repot. Sebab Diana itu sudah suka dengan cara mengajar dia. Malah Diana bilang, tipe seperti Riantono itu adalah tipe seniman tulen. Begitu malah dia bilang. Dan kamu juga nanti repot. Kamu harus cari uang, kamu harus mengasuh mama kamu. Kalau dia bekerja dengan saya, kan ada penghasilan tambahan. Jadi kamu bisa ya buat beli obat. Jadi saya pikir biarlah dia tetap bekerja dengan saya. Tapi apa Bapak udah siap menanggung resikonya, Pak? Ya sudah, kamu kembali kerja. Selesaikan file ini. Iya, Pak. Dan sampaikan dengan adik kamu. Jadwal latihan aktingnya dirubah jadi siang hari. Nggak bisa, Pak. Kenapa? Saya kan masih di sini. Maksud saya, jam-jam kantor kan saya masih di sini, Pak. Bagaimana saya bisa menghubungi adik saya, Pak? Aduh, nyari adik saya itu, Pak, susahnya minta ampun, Pak. Makan waktu setengah hari. Untuk mencari dia, bagaikan jarum yang berada di tengah laut, Pak. Saya harus mencari dia di satu tongkrongan ke tempat tongkrongan yang lain. Begitu, Pak. Ya sudah. Yang penting kamu cari dia sampai ketemu. Nah, satu lagi. Iya, Pak. Bagaimana keadaan ibu kamu? Ibu saya alhamdulillah sudah sembuh, Pak. Berkat bantuan Bapak. Terima kasih, Pak. Bagus. Saya ingin ke rumah kamu besok. Saya ingin melihat keadaan ibu kamu secara langsung. Ya, aduh, Pak, jangan, Pak. Rumah saya kumuh sekali, Pak. Udah jelek, bau, becek, bahkan banyak nyamuk-nyamuknya, Pak. Nanti Bapak datang ke rumah saya, nanti Bapak digigit sama nyamuk-nyamuk, Pak. Dan lagi, saya malu kan, Pak. Orang seperti Bapak datang ke rumah saya, Pak. Saya malu sekali, Pak. Renaldi, penghuni di sana itu kan semuanya manusia. Saya juga manusia. Semua manusia itu sama di mata Tuhan. Jadi saya putuskan sebelum kantor besok, saya akan singgah ke rumah kamu. Ya? Iya, Pak. Ya sudah. Saya permisi dulu, Pak. Mari, Pak. Manusia. Kenapa mesti malu dengan kemiskinan? Pusing, agak pusing. Udah gue ngebohong gara-gara saudara kembar. Itu aja gue udah pusing. Aduh, gimana sekarang gue mesti datengin seorang ibu? Padahal nyokap gue sendiri ada di kampung. Dari mana gue mesti cari coba? Kesel banget dah. Toko bunga. Gue kan kenal sama tuh ibu. Kenapa gue gak minta tolong aja sama dia?
Gue kan CS sama dia. Oke. Halo Mas Reynaldi. Halo juga. Mas, sekarang kan jamnya makan siang, Mas. Ini aku bawain makanan lo buat Mas. Jangan repot-repot, ya. Ya nggak apa-apa lah, Mas. Aku juga seneng kok bisa buatin makanan buat Mas. Mas dicoba ya, dicicipin ya. Ya tapi nggak sekarang makannya ya. Nanti saja saya yakin kok makanannya enak ya. Kok belum dicoba, udah bisa bilang enak sih, Mas. Mas jangan basa-basi gitu dong, Mas. Aku tuh udah capek-capek bangun pagi, belanja, terus masak makanan ini buat Mas. Betty, saya minta tolong sama kamu ya, boleh ya? Ya, bisa, Mas. Tolong rapikan barang-barang di atas meja saya ya. Soalnya saya mau pergi dulu sebentar. Setelah itu nanti saya makan makanan kamu ya. Janji loh, Mas. Iya, kamu cantik sekali. Terima kasih ya. Iya. Rey. Gue kan sudah pernah bilang sama lu. Lu kalau kerja di sini jangan macam-macam lu. Hati-hati lu ya. Mengerti? Mengerti apaan? Bisa gila gue ngadapin kurcaci-kurcaci nih. Coba tolong kamu pesankan bunga di toko bunga langganan kita. Iya, Pak. Bilangkan bunga untuk ulang tahun temannya Diana. Tapi gimana ordernya, Pak? Ya bilang saja, yang merah sebelah kiri bunganya, yang kanan putih, ada daunnya, ada tulisan selamat ulang tahunnya, atau ya apalah. Tapi ya sudahlah, biar saya sendiri saja yang ke sana. Nanti kalau dia nggak mau terima, repot lagi urusannya. Ya sudah, kamu balik sana. Iya, Pak. Kau kan permaisuriku. Selamat siang Karina. Hai, kita ketemu lagi. Kamu, gimana tangan kamu udah baik kan? Udah baikan kok. Tapi saya tetap ingin ngobrol sama kamu. Bisa diatur. Karina. Saya ingin ngobrol sama kamu dan saya ingin ketemu sama kamu. Tapi saya tidak mau ada kekerasan, apalagi tangan saya sampai berdarah gara-gara kejepit bajai. Soalnya saya orangnya anti kekerasan. Nak Re, apa kabar Nak Re? Baik, Bu. Gimana kabar permaisurimu? Ayo, sini. Duduk sini. Gimana kabar permaisurimu? Kamu sudah bilang belum? Tapi Bu, saya mau minta tolong dulu sama Ibu. Nah, pasti mengenai permaisuri hati kan? Bukan, Bu. Saya ingin Ibu berakting untuk menjadi ibunya teman saya. Mau kan, Bu? Acting? Wah, saya nggak bisa acting. Pokoknya gini aja, sekarang ceritakan dulu mengenai permaisuri hatimu. Sudah ada hasilnya belum? Belum, Bu. Ya, kok belum sih? Nanti keburu hilang, kamu nggak bisa nyari. Nanti kalau sudah hilang, tinggal gigit jari. Enggak, Bu. Permaisuri saya nggak mungkin hilang. Dia selalu dikelilingi dengan keindahan. Dan saya selalu bisa mencarinya. Makanya, Bu, saya ingin mencari suasana yang sangat indah. Supaya saya bisa mengutarakan isi hati saya dengan sesuatu yang sangat indah dan tidak akan terlupakan. Wah, romantis sekali. Nah, terus gimana? Dan saya minta... Permisi. Kenapa, Nak? Kaki saya sakit, Bu. Kenapa sakit? Nggak tahu, Bu. Bentar ya. Iya. Karina, itu enggak usah saya yang melayani.
Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Bisa saya bantu, Pak? Iya, saya butuh bunga untuk ulang tahun anak remaja. Oh, anak remaja. Iya. Ya udah saya obatin yuk di sebelah yuk. Yuk. Enggak. Pak ya. Terima kasih, Bu. Nanti sore jam 4 saya ambil. Iya, jam 4. Permisi, Bu. Oh ya. Nggak apa-apa, udah sehat kok. Kan saya sudah bilang nanti sembuh sendiri ya. Kan udah sehat saya. Nggak apa-apa, tuh. Loh, kenapa, Nak? Nggak apa-apa, Bu. Karlina coba disiapkan dulu tadi rangkaian yang kamu bikin, ya. Nah, terus gimana, Nak? Terus gimana? Aduh, Bu. Sebenarnya saya buru-buru, Bu. Saya ingin beli bunga untuk pesanan teman saya, tapi saya lupa bunga apa yang harus dibeli. Wah, inget loh, Nak. Jangan lama-lama kamu bilang sama permaisuri hatimu. Nanti keburu disamber orang, tahu nanti. Tenang aja, Bu. Begitu ada kesempatan, saya akan bilang. Oh, iya. Baiklah, Bu. Saya permisi dulu, Bu ya. Oh, iya. Mari, Bu. Halo? Ya. Bunga ini cermin perasaan saya terhadap kamu. Permaisuriku. Bu, saya mau nanya sama ibu itu kenapa ibu mengistimewakan pelanggan itu sih, Bu? Dia itu bukan cuma pelanggan, tapi dia itu orang yang lagi kasmaran. Kasmaran? Iya, kasmaran. Dia tuh sekarang lagi jatuh cinta, tapi malu mengeluarkan isi hatinya. Jarang loh, zaman sekarang ada anak laki-laki seperti dia jatuh cinta begitu tulus dan tanpa pamrih. Nah, kalau yang biasanya orang laki-laki jatuh cinta karena keuangannya, karena gengsi, karena nafsu, ya tuh. Makanya kita itu harus wajib menolong dia, ya kan, Cahayu? Apa? Saya tidak jadi di penjara seumur hidup. Benar, Ton. Kemarin aku menemui saksi di tempat kejadian. Dia melihat kamu yang memukul orang itu sebelumnya menggoda Karlina. Nah, saksi ini bisa kita jadikan bukti. Kamu memukul karena membela diri. Bagus. Kapan aku bisa keluar? Sabar. Walaupun ada saksi, bukan berarti kamu langsung bebas. Apalagi saksi tidak langsung. Butuh waktu untuk memproses ya beberapa hari lah. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya harus keluar dari sini secepatnya, Zan. Barusan Benny bilang kalau Karina sudah pindah dari rumahnya. Makin lama aku di sini, makin jauh dia lari, Zan. Pokoknya aturlah supaya saya cepat keluar dari sini. Baik, aku akan coba sebaik-baiknya. Aku permisi. Makasih ya, Zan. Karlina, kamu kira kamu bisa begitu saja meninggalkan saya dan pergi? Kamu salah. Kemanapun kamu sembunyi, saya pasti akan menemukan kamu. Bapak, belum pulang, Pak? Belum. Renaldi. Wisnu Hasidi, Ridwan Hidayat. Putra Atmaja, iya. Kamu kerjakan kontrak ini sampai selesai. Kalau sudah selesai, kamu baru boleh pulang. Baik, Pak. Riantono, adik kamu itu sudah sampai atau belum ke rumah saya? Semestinya sih sudah, Pak. Wah, saya harus segera pulang. Saya kepingin sekali melihat adik kamu itu mengajar anak saya. Karena sampai Diana begitu senang sama dia. Tapi ingat, kamu kerjakan kontrak ini sampai selesai, baru kamu boleh pulang, ya? Baik, Pak.
Kalau bos gue udah sampai ke rumahnya, gue belum datang duluan, bisa mati gue. Sekarang juga gue mesti cabut. Ada apa, Mas? Buru-buru. Emangnya ada kebakaran, Mas? Enggak. Saya lupa saya harus pulang karena saya harus makan. Kalau ibu saya sampai telat, nanti ibu saya bisa marah. Kalau dia sudah marah, nanti kayak kebakaran jenggot. Udah ya? Mas. Gimana, Mas? Tadi makanan yang saya bawa. Suka nggak, Mas? Suka. Ayam gorengnya, Mas? Suka. Nasi gorengnya, Mas? Suka. Kerupuknya, Mas? Suka. Sambelnya, Mas? Suka sekali. Suka. Mas, kalau akunya, Mas? Suka, Bu. Terima kasih, Tuhan. Ternyata dia benar-benar suka sama gue. Dan mudah-mudahan gue bisa jadian sama dia. I love you. Kau kan permaisuriku. Pak Baskoro sudah datang. Belum pulang, Nak. Grandma, good malam, selamat evening. Tos. Ayo dong, tos dong. Pinter Grandma. Kamu kalau datang kemari selalu berbicara bahasa planet. Apa tidak bisa bicara yang jelas? Justru saya bicara gaya anak muda, Grandma. Ya, dan sekarang juga Grandma kelihatan lebih muda dibandingkan saya ketemu kemarin. Sekarang kelihatannya lebih muda 5 tahun, Grandma. Yang benar. Bener. Saya nggak nyalain Diana kenapa punya nenek funky kayak begini. Karena Diana sendiri funky. Iya nggak? Diananya ada? Ada. Dia sudah menunggu kamu sejak tadi. Silakan masuk. Masuk ya? Oh, saya yang masuk ya. Grandma kelihatan kayak anak ABG sekarang. Aduh, Grandma. Dasar anak nakal. I'm flying. Diana, malam-malam mau kemana terbang? Akhirnya ketabrak Gatot Kaca. Kamu nih bisa aja. Ini nih saya lagi niruin adegannya Titanic. Kamu tahu nggak? Saya suka banget sama ini film. Malahan saya tuh udah 100 kali nonton ini film. Hah? 100 kali? Gile. Grandma, aduh Grandma, anak ABG. Grandma, malam-malam mau main softball di mana? Hah? Di sini bolanya kepala kamu itu loh. Pokoknya awas ya. Sekarang saya akan jagain kalian. Kalau sampai macam-macam pada cucu saya, kamu akan saya jadikan perkedel. Mengerti? Nenek, udah dong bercandanya. Kita kan lagi latihan ini nih, adegan Titanic. Diana, lupakan acting yang film ini, oke? Sekarang bagaimana kalau kita latihan acting seolah-olah kita suami istri yang baru nikah? Setuju sekali. Oke. Kayaknya nenek nggak suka tuh. Sepertinya demikian. Ya udah, sekarang kita actingnya tetap suami istri, tapi kita lagi berantem. Gimana? Oke. Kalau kamu ingin menjadi wanita yang galak, kamu harus bisa acting galak seperti bapak kamu.
Apa-apa? Iya, bapak kamu tuh kalau galak kayak macan. Macan? Kurang ajar. Apa kamu bilang? Bapak dari sini, Pak. Enggak, tadi saya habis muji-muji bapak kok, Pak. Memuji saya? Iya. Saya bilang sama Diana, bapak tuh kalau galak natural banget, seperti macan. Macan ompong. Tapi ya macan beneran, Pak. Begitu toh. Mulai besok, saya akan suruh semua orang panggil saya macan. Saya rasa jangan bilang macan, tiger, biar lebih keren, Pak. Kamu kan tahu saya tidak suka ke barat-baratan. Pokoknya macan. Ya, terserah deh. Diana. Ya. Ini kembang yang kamu pesan. Papa taruh kamar aja ya. Taruh deh. Ya udah, Pak. Diana latihan lagi ya. Ya sudah. Latihan terus. Sekarang saya mau tanya. Kalau kita lagi acting jatuh cinta sama lawan main kita nih. Apa kita mesti bener-bener jatuh cinta sama dia apa gimana? Ya enggak dong, Din. Sekarang saya mau nanya sama kamu. Kalau kamu dapat peran mati, mau gak mati beneran? Nggak mau. Ya sama. Begitu juga kalau peran jatuh cinta. Kalau kamu lagi berakting jatuh cinta, kamu ingat-ingat pengalaman kamu waktu masih pacaran dulu. Kamu bawa di saat kamu acting. Atau kamu tatap lawan main kamu. Penuh dengan perasaan. Dengan feeling. Dengan feeling. Dan natapnya jangan setengah-setengah. Tatap terus. Tatap. Di situ nanti akan ada penghayatan. Penghayatan untuk memerankan jatuh cinta. Jadi kelihatannya lebih natural. Kalau kita tidak pernah jatuh cinta, bagaimana? Grandma rencananya pengen acting juga nih. Bisa jadi. Kalau orang belum pernah jatuh cinta, Grandma, ya setidak-tidaknya ya dia harus mengagumi seseorang, minimal itu. Tapi ingat, Grandma, rasa suka itu atau rasa kagum itu merupakan bagian dari perhatian. Nah, perhatian itu merupakan akar dari awalnya cinta. Gitu, Grandma. Oh, berarti kalau kita mengagumi seseorang, berarti itulah awal cinta kita sama orang itu, gitu. Betul sekali. 1-0, 100 buat Diana. Kamu tuh pinter banget. Kak, Ray setiap hari datang ke tempat lo kerja ini. Kadang-kadang kalau dia datang, dia tuh nyamperin gue terus berusaha untuk ngajakin ngobrol. Kalau terus-terusan kayak gini, gimana ya? Gue nggak enak sama majikan gue. Ntar dibilangnya gue pacaran lagi, bukannya malah kerja. Bisa-bisa gue dipecat nanti. Ya udah, kalau lo tahu kayak gitu, ntar kalau dia datang lagi lo langsung aja usir dia. Nggak usah pakai basa-basi. Atau lo mau gue yang usir dia? Gimana ya namanya? Sebenarnya tuh gue bete sama dia. Tapi dia tuh sebenarnya baik sama gue. Lagian kalau gue keras sama dia, gue nggak tega, no. Stop nih, Kar. Gue jadi bingung. Tadi lo bilang lo merasa terganggu. Tapi di saat yang sama, lo juga kasihan sama dia. Wah, jangan-jangan lo ada feeling nih sama dia. Ngaco lu, enak aja. Enggak, gue nggak ada feeling apa-apa sama dia. Gue tuh cuman gimana ya? Tuh. Cuman
Tuh. Ya pokoknya gitu. Bingung kan? Nggak bisa ngomong apa-apa kan? Nah, salah satu tanda orang jatuh cinta adalah bingung. Lo merasakan. Kok aja lu. Gue nggak ada perasaan apa-apa sama dia, biasa aja. Ya pokoknya, ya terserah gue. Kar, sebelum lo keterusan, gue mau ngingetin lo bahwa Ray itu adalah orang biasa. Dia cuma pegawai biasa, bukan orang kaya. Dan lo inget kan kata-kata mendiang nyokap lo bahwa lo tuh mesti mendapatkan orang yang mapan. Jadi lu maunya tuh gue jaga jarak sama dia? Ya iyalah, lo mesti tegas, gas, titik. Oke. Kalau besok dia datang lagi ke sini, gue akan bilang sama dia kalau gue nggak bisa deket-deket lagi sama dia. Kalau perlu, gue semprot pakai obat nyamuk. Lu setuju? Nah, bagus itu. Bos lu kok belum datang sih? Nggak balik jangan-jangan? Nggak tahu. Kalau udah keburu kemalaman, ntar lu pulang terlambat mulu, ntar bokap lu bingung, khawatir, worried, gimana sih? Gue aja nganterin gue balik. Ya udah, abis ini gue anterin lu pulang. Sebetulnya Tante ingin sekali menolong Nak Ray. Tapi gimana ya, Ga? Tante ini kan acting hanya buat depan kamera aja. Kalau yang sungguhan, aduh bagaimana bos kamu bisa tahu loh. Itu fatal, Nak Ray. Tapi Tante tolong, please banget. Tante tolongin saya, Tante. Kalau nanti bos saya besok datang dan yang jadi nyokap saya nggak ada, bisa-bisa saya dipecat sama bos saya, Tante. Tolongin saya, Tante. Please banget. Betul gak, Ga? Ayo dong Tante, please banget Tante. Kasihan teman saya Tante, sekali ini aja Tante. Gak, gimana ya? Besok kan Tante ada syuting. Iya, Nak Ray, yang jelas nggak bisa. Maaf Bu, permisi. Ibu dipanggil Pak Sutradara, paroli mana Bu? Sebentar, Ton. Iya Bu. Maaf ya, Tante nggak bisa bantu. Gimana, men? Kalau besok bos gue datang ke rumah dan yang jadi nyokap gue nggak ada, gue bisa dipecat, men. Mas, Eke bisa bantu Mas. Eke mau jadi ibu Mas. Hah? Lu mau jadi nyokap gue? Lu punya kaca kan? Lu ambil kaca, lu periksa jakun lu, ya? Ini bukan jakun lagi, mutiara. Mutiara, bola kasti tenggorokan lu. Gila. Pusing banget. Ya, kenapa lagi nih anak, ah? Muka kusut begini. Ada masalah sama permaisuri lu lagi, ya? Dut, pala gue lagi stres, lo tau gak? Besok bos gue mau kemari, mau ketemuin yang namanya nyokap gue. Sementara gue udah cari-cari nyokap gue gak ketemu. Mau gila pala gue, tau gak lo? Perasaan gue pengen berhenti aja dari kantor. Stres gue ngadepin Baskoro. Mendingan gue markir ketahuan. Nah, mending lu markir kayak kita dulu bertiga. Nggak ada beban, Re. Gue kepret bolak-balik lu. Ngasih saran bukan yang bener. Namanya juga usaha. Men, kalau lu berhenti kerja, aduh. Gimana, men? Lu bayar utang lu sama Projo. Hah? Kasian si Bayu. Ntar kalau dipecat, gimana? Itu yang gue pikirin, men. Kalau bukan si Bayu teman kita nih, aduh, gue nggak tahu dah. Habis gue mesti gimana lagi dong? Nih. Ya, lo lemper pakai batang. Gue bawa kabar gembira buat lo. Lo lemper, berita apaan? Tadi Bu Wati, setelah gue paksa-paksa, akhirnya dia setuju buat jadi mak lu besok. Hah? Yang bener lo? Serius, awalnya emang dia nggak mau. Tapi tadi selama syuting, gue paksain terus. Ya, agak. Thank you, man. Yang jelas sekarang stres gue hilang. Besok Baskoro datang, gue tenang, men. Mulai sekarang kita rapiin tempat kosan kita. Supaya bos gue anggap ini rumah bukan tempat kosan. Oke? Oke. Lo ngepel, lo bagian nyapu, lo bagian rapiin barang-barang. Gue bagian ngawasin. Ya, oke. Tuh, lu tuh yang punya kerjaan. Oh iya. Oke, kalau gitu semuanya kita kerjain. Jangan lupa bilangin si Bayu sama si Yanto juga. Oke, men? Oke, yes. Thank you, men.
permaisuri.